Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat untuk belajar mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan saya Ahmad Agung Restiawan. Kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang mana pada tayangan video ini nanti kita akan belajar tentang pentingnya norma dan keadilan dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya nanti ada 5 hal yang harus kalian capai. Yang mana yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian norma. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan norma. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi norma. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma. Dan yang kelima atau yang terakhir, siswa dapat menyajikan konsep penerapan norma dalam kehidupan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yakni pengertian norma. Norma merupakan suatu kaidah, tatanan atau aturan yang mengatur manusia untuk berperilaku baik. Dan apabila manusia tersebut melanggar, maka akan memperoleh hukuman. Jadi, norma adalah sebuah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku atau kehidupan manusia. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni tentang tujuan norma. Norma dibuat dan diberlakukan di lingkungan masyarakat itu pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari diberlakukannya norma, yakni untuk menjamin, mewujudkan, dan menciptakan kehidupan yang tertib, aman, rukun, dan damai. Inilah tujuan dari diberlakukannya norma di lingkungan masyarakat. Sedangkan fungsi norma baik untuk manusia secara pribadi maupun kelompok lingkungan atau kelompok masyarakat, yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Fungsi yang kedua, norma sebagai alat menjaga kerukunan. Dan fungsi yang ketiga, sebagai alat pengendalian sosial. Dan fungsi yang keempat atau yang terakhir, sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Jadi ada 4 fungsi norma yang berlaku di tatanan kehidupan masyarakat. Kita lanjutkan ke materi yang paling inti, yakni tentang jenis-jenis norma. Secara umum, norma atau aturan yang berlaku di masyarakat itu terbagi menjadi 2. Ada norma secara tertulis dan ada juga norma secara tidak tertulis. Sedangkan norma yang tertulis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, norma hukum, yang kedua, norma agama, dan sedangkan norma atau aturan yang tidak tertulis, yakni norma kesopanan dan juga norma kesusilaan. Jadi, ada 4 norma atau aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma yang pertama yakni norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Jadi, norma hukum merupakan norma tertulis yang sifatnya memaksa. Apabila ada masyarakat atau orang yang melanggar norma hukum, maka akan mendapatkan sanksi. Inilah contoh dari penerapan norma hukum. Seperti mengendarai sepeda motor dengan memakai helm. Sedangkan pelanggaran norma hukum misalnya seperti mencuri.
Demikian tadi konsep tentang norma hukum. Adapun jenis norma yang kedua, yakni norma agama. Norma agama secara umum adalah sebuah aturan yang berisi perintah maupun larangan yang bersumber dari Tuhan. Norma agama merupakan norma tertulis yang dituangkan dalam kitab suci. Norma agama ini sifatnya juga memaksa. Adapun contoh penerapan norma agama misalnya seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Sedangkan contoh dari pelanggaran norma agama, misalnya melecehkan ajaran agama, yang pernah terjadi di Indonesia adalah orang yang sholat di atas sepeda motor. Mari kita lanjutkan ke norma yang ketiga, yakni norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang timbul dari pergaulan manusia yang bersumber dari budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, norma kesopanan merupakan norma yang tidak tertulis. Norma kesopanan muncul dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan oleh kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat. Misalnya, ketika pada saat kita makan menggunakan tangan kanan. Adapun contoh pelanggaran norma kesopanan, misalnya seseorang makan duduk di atas meja sambil tertawa keras. Mari kita lanjutkan norma yang keempat atau norma yang terakhir, yakni norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah suatu aturan yang bersumber dari hati nurani tentang moral yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau manusia. Jadi, norma kesusilaan merupakan norma kedua yang bersifat tidak tertulis. Akan tetapi, norma ini bersumber dari hati nurani masyarakat. Misalnya, penerapan dari norma kesusilaan adalah membantu masyarakat yang terkena musibah. Sedangkan contoh pelanggaran dari norma kesusilaan misalnya seperti membuli teman di sekolah. Demikian tadi penjelasan tentang penerapan konsep norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.